komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko.
Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patrider di Washington pada Rabu 30 November 2022. Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasok sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok
pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem ground launch small diameter bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Korman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina. Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina.
Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya. Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan.
Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Rayland mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia.
Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinisto sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinisto menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin. Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niinisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan.
Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian. Dia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Brod. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Brod telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian, Brod sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Brod juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Brod juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Brod merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Brod mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah Live Update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022.
Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko.
Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patridar di Washington pada Rabu 30 November 2022. Meski mengurungkannya, namun Ridar mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasok sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih, Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok
pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem ground launch small diameter bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Korman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina. Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut.
Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya. Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun.
Namun negara-negara barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer from Russian Federation producers that was stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Rayland mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia.
Kemudian Niinisto sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinisto menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin. Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niinisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020.
Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian. Dia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru, hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Brod. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Brod telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Rod sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Rod juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Rod juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Rod merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Rod mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022.
Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko.
Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Getty Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder di Washington pada Rabu 30 November 2022. Meski mengurungkannya, namun Ryder mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasok sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok
pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem ground launch small diameter bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Korman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina. Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribuners, NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut.
Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya. Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung, pasalnya Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun.
Namun negara-negara barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer from Russian Federation producers that was stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Raylan mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia.
Kemudian Niinisto sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinisto menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin. Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niinisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. China mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020.
Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian. Dia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Brod. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Brod telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian, Brod sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Brod juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Brod juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Brod merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Brod mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah Live Update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022.
Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko.
Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patridar di Washington pada Rabu 30 November 2022. Meski mengurungkannya, namun Ridar mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasok sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih, Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok
pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem ground launch small diameter bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Korman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina. Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut.
Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya. Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Manfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dukarik mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia.
He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Programme chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Raylan mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina.
Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin. Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut.
Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian. Dia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru, hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November.
Sebelumnya, pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko.
Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patrider di Washington pada Rabu 30 November 2022. Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasok sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem ground launch small diameter bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km.
sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Korman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina. Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lamberts pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia.
Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya. Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation
and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Raylan mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinisto sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinisto menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun.
Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin. Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal.
Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian. Dia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru, hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan kepala kepercayaan dan keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat.
Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium, atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko.
Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patridar di Washington pada Rabu 30 November 2022. Meski mengurungkannya, namun Ridar mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih, Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman.
Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina. Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat, yang mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars, NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina.
Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya. Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you.
You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Raylan mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917.
Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin. Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas.
Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian. Dia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah Live Update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patridiar di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih, Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribuners, NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that was stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat, seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat, yakni Nick Raylan, mengatakan mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadang mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin. Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali 44. Pada bulan Februari, Niinistö membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia.
Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata, rudal, dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian. Dia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar.
Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur. Di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan kepala kepercayaan dan keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah Live Update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia. Namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patrider di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasok sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Raylan mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Brod. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Brod telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Rod sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Rod juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Rod juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Rod merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Rod mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Gorman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat, yang mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat, seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat, yakni Nick Rayland, mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. China mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan kepala kepercayaan dan keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian, Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah Live Update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia. Namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih, Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nak, yang mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribuners, NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will have seen that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Rayland mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata, rudal, dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah Live Update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patrider di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Ridar mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribuners, NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Rayland mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinisto sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinisto menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Korman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat, yang mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Programme chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat, seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat, yakni Nick Rayland, mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan kepala kepercayaan dan keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Ridar mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Korman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his Global Digital Compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which
We welcome the donation of 260,000 metric tons of fertilizer from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Programme chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Taylor mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinisto sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinisto menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. China mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan kepala kepercayaan dan keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia. Namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat, yang mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribuners, NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will have seen that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Rayland mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia. Namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patrider di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih, Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Korman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Raylan mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian Niinisto sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinisto menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Brod. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Brod telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Rod sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Rod juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Rod juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Rod merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Rod mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patrider di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribuners, NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Rayland mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah Live Update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia. Namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Pat Ryder di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih, Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nak, yang mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribuners, NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will have seen that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Rayland mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinistö. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinistö sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinistö menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan Live Update Mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah Live Update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba, yang mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv, bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan tes DNA untuk mengonfirmasi identitasnya. Penemuan jasad itu juga dilaporkan kepada perusahaan penyiaran Ukraina yakni Suspilne. Pasalnya Vakulenko bekerja sebagai penulis di media tersebut. Setelah hasil tes DNA keluar, rupanya dikonfirmasi bahwa jasad tersebut merupakan benar-benar Vakulenko. Bahkan Suspilne menerima bukti foto yang menunjukkan ia adalah Vakulenko. Sementara Kepala Departemen Investigasi Polisi Negara Kharkiv, Sergei Polvinov, mengatakan Vakulenko meninggal karena ditembak tentara Rusia pada musim semi. Pasalnya, tentara Ukraina yang menemukan jasad Vakulenko melihat ada lubang peluru di tubuhnya. Namun, tanggal pasti kematian Vakulenko tidak dapat dipastikan. Banyak orang yang meratapi kematian Vakulenko, pasalnya penulis tersebut meninggalkan seorang putra. Kemudian seorang penerbit Sterilev Publishing House juga meratapi kematian Vakulenko. Pasalnya mereka sedang berencana menerbitkan ulang Daddy Books yang sebelumnya menjadi buku bestseller dari Vakulenko. Buku tersebut berisi kumpulan puisi anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2014. Semua keuntungan dari buku tersebut rencananya akan disumbangkan untuk keluarga Vakulenko. Setelah Jerman berniat menghentikan bantuan, kini giliran Amerika Serikat yang membatalkan pengiriman senjata ke Ukraina. Kali ini Amerika Serikat tidak akan memasok sistem pertahanan rudal Patriot ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pentagon, Brigjen Patrider di Washington pada Rabu 30 November 2022.
Meski mengurungkannya, namun Reader mengaku diskusi akan terus dilakukan terkait pengiriman rudal Patriot ke Ukraina. Sementara Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah menyinggung blok pertahanan itu sedang mendiskusikan kemungkinan pasokan sistem pertahanan udara Patriot ke Ukraina. Sistem pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang terdiri dari roket pencegat udara dan sistem radar. Sistem ini dibuat bertujuan untuk mencegat hulu ledak rudal balistik dan jelajah. Jerman sudah menyatakan tidak setuju mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina, padahal Polandia sempat mendesak Jerman mengirim rudal Patriot ke Ukraina. Pembuat kebijakan di Warsawa menyadari fakta tersebut, namun hal ini tidak menghentikan sebagian besar elemen mapan Polandia dan kelas politik untuk mewujudkannya. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert pernah mengumumkan kesepakatan dengan Polandia. Kesepakatan tersebut terkait mengizinkan jet perang Eurofighter Jerman berpatroli di wilayah udara Polandia. Penempatan sistem pertahanan udara Patriot di Polandia juga disinggung. Belakangan ini elit pejabat Polandia mengajukan gagasan ekstrim menempatkan rudal Patriot langsung ke Ukraina. Ide tersebut dikemukakan oleh Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki, Ketua Partai Hukum dan Keadilan Polandia Jaroslaw, dan Wakil Perdana Menteri Pertahanan yakni Mariusz Blaszczak. Mulanya Polandia menerima tawaran Jerman untuk mengerahkan rudal Patriot. Namun Mariusz Blaszczak meminta Jerman mengerahkan rudal ke Ukraina. Pasalnya Polandia menganggap Ukraina lebih membutuhkan rudal Patriot tersebut dibanding Warsawa. Terlebih dari ide yang berani ini, kecil kemungkinan Jerman akan mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina. Fakta Jerman tidak akan memasuk sistem Patriot ke Ukraina pun dibenarkan oleh sejumlah faktor. Faktor pertama, militer Ukraina tidak pernah berlatih menggunakan rudal Patriot. Mereka hanya mengetahui penggunaan senjata sistem pertahanan udara buatan Soviet seperti S-300. Jikapun harus mengajari tentara Ukraina, memerlukan waktu setengah tahun untuk melatihnya. Pelatihan setengah tahun itu pun baru pada tingkat dasar penggunaan rudal Patriot. Faktor selanjutnya, tidak mungkin Berlin mengerahkan sistem rudal Patriot ke Ukraina karena akan memperdalam partisipasi Jerman dan seluruh NATO dalam konflik. Hal ini bisa melewati garis merah yang diberikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlebih Jerman telah menyatakan tidak ingin berkonflik langsung dengan Rusia. Dilaporkan Pentagon sedang mempertimbangkan tawaran dari Dirgantara Amerika Serikat. Tawaran tersebut terkait rencana memproduksi secara massal bom presisi murah untuk Ukraina. Produksi itu ditawarkan menggunakan gudang Amerika Serikat yang ada. Pasalnya, Amerika Serikat dan sekutunya sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan bantuan militer bagi Ukraina. Boeing telah mengusulkan untuk memasok pasukan Ukraina dengan apa yang disebut sistem Ground Launch Small Diameter Bomb. Senjata ini telah dikembangkan sejak tahun 2019 silam. Perusahaan mengklaim akan mengirim bom tersebut ke Ukraina pada musim semi tahun 2023. Boeing juga meminta pengabaian harga yang akan membebaskan kontraktor dari tinjauan mendalam untuk memastikan Pentagon mendapatkan kesepakatan yang adil. Bom tersebut dilengkapi dengan GPS yang mampu menyerang target pada jarak 150 km, sehingga senjata ini berpotensi untuk Ukraina dapat menyerang pasukan Rusia jauh melampaui garis depan. Namun saat ini Boeing dan militer Amerika Serikat menolak mengomentari pengiriman senjata tersebut. Dilaporkan Amerika Serikat dan sekutu sedang mengidentifikasi dan mempertimbangkan sistem yang paling tepat yang akan membantu Ukraina. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh juru bicara Pentagon yakni Letnan Tim Corman. Namun ia menolak untuk menyebutkan rincian tentang penyediaan kemampuan khusus apapun ke Ukraina. Sebelumnya, Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu NATO agar tidak memasok senjata ke Ukraina.
Rusia memberi peringatan itu dengan alasan bantuan NATO ke Ukraina dapat memperpanjang konflik. Jika hal tersebut terus terjadi, pada akhirnya dapat menyebabkan konfrontasi langsung antara Rusia dan negara Barat. Meski begitu, NATO dan sekutunya tetap mempersenjatai Ukraina untuk melawan Rusia. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris terus mengirim senjata canggih ke Ukraina. Menanggapi hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Rusia sedang memerangi seluruh mesin militer Barat. Kali ini Ukraina dibanjiri senjata oleh anggota NATO, namun bantuan tersebut merupakan senjata usang era Soviet yang diberikan untuk Ukraina melawan Rusia. Satu negara NATO yang mengirim senjata tersebut yakni Slovakia. Rupanya pemberian senjata itu pun merupakan paksaan dari Jerman. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Slovakia yakni Jaroslav Nat. Ia mengatakan Slovakia telah mengirim puluhan kendaraan tempur infanteri BMP-1 ke Ukraina. Kemudian Slovakia akan mengirim 15 tank tempur Leopard 2A4 yang telah dirombak. Tank tempur tersebut dilengkapi dengan amunisi yang merupakan perangkat keras era Soviet. Namun rupanya tank tersebut merupakan kiriman dari Jerman yang akhirnya direnovasi oleh Slovakia. Tank tersebut diberikan oleh Jerman karena adanya pertukaran senjata di antara kedua negara pada musim panas tahun 2022. Sehingga Nat mengucapkan terima kasih kepada Jerman karena sudah memberikan tank tersebut. Nat mengatakan adanya kerjasama yang luar biasa antara Jerman dan Slovakia. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Christine Lambert pada Selasa, 29 November melalui akun Twitternya. Pemberian senjata ini bukan menjadi pertama kalinya bagi Slovakia. Pasalnya, negara tersebut pernah memberi sistem pertahanan udara S-300 era Soviet ke Ukraina. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Slovakia yakni Eduard Heger. Heger mengatakan telah mengerahkan S-300 ke Ukraina pada April 2022. Tribunars NATO kembali menegaskan bahwa berkomitmen akan terus membantu Ukraina. Sumpah tersebut telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO yakni Jens Stoltenberg pada Selasa 29 November 2022. Jens Stoltenberg mengatakan negara yang dilanda perang suatu hari akan menjadi anggota NATO. Pernyataannya disampaikan saat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan anggota NATO berkumpul di Rumania. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan bagi Ukraina. Jens Stoltenberg mengatakan pintu NATO akan terbuka untuk Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga memastikan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak memenangkan perang tersebut. Sebaliknya, mereka sedang mengupayakan agar Ukraina bisa menang sebagai negara berdaulat. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas tentang Finlandia dan Swedia yang mengajukan keanggotaan NATO pada April 2022. Dalam pertemuan tersebut, Jens Stoltenberg mengulangi sumpah yang dibuat oleh NATO di Bukares pada tahun 2008. Isi sumpah tersebut yakni Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan NATO suatu hari nanti. Jens Stoltenberg mengatakan Ukraina akan bergabung menjadi anggota NATO setelah perangnya dengan Rusia. Beberapa pejabat dan analisis percaya langkah ini ikut bertanggung jawab atas perang yang diluncurkan Rusia di Ukraina. Meski demikian, Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat ini. Sementara pertemuan di Rumania ini kemungkinan akan melihat NATO membuat janji baru dukungan tidak mematikan ke Ukraina. NATO akan memberikan bantuan bahan bakar, generator, pasukan medis, pada peralatan musim dingin dan perangkat pengacau drone ke Ukraina. Kemungkinan sekutu NATO juga akan mengumumkan pasokan baru peralatan militer untuk Ukraina. Terutama mereka akan mengirim sistem pertahanan udara yang sangat dicari di Kiev untuk melindungi langitnya.
Namun, NATO sebagai sebuah organisasi masih menghindari agar terseret ke dalam perang yang lebih luas dengan Rusia yang memiliki senjata nuklir. Sementara NATO menolak jika Rusia ingin bergabung. Pasalnya, Rusia tidak memiliki hak veto terhadap negara-negara yang bergabung ke Ukraina. An investigation into this incident is ongoing, and we need to await its outcome. But we have no indication that this was the result of a deliberate attack. And we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear, this is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Diduga Rusia akan menyuap Afrika dengan mengirimkan sumbangan 260.000 ton pupuk ke petani Afrika. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric. PBB mengatakan Rusia menyumbangkan ribuan ton pupuk ke Afrika supaya dapat bermanfaat bagi para petani. Selain itu dilaporkan Rusia ingin meringankan kebutuhan manusia. Bahkan ribuan ton pupuk itu diharapkan dapat mencegah bencana gagal panen di Afrika. Pasalnya saat ini Afrika sedang memasuki fase musim tanam. Untuk mengirim ribuan ton pupuk tersebut, Rusia menyewa kapal program pangan dunia. Pengiriman tersebut telah dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di pelabuhan Belanda. Pengiriman pupuk sempat tertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Ribuan ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan Terneuzen, Belanda. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat. Dujarric mengatakan pengiriman pupuk ini menjadi pertama kalinya yang ditujukan Rusia ke Afrika. Sementara diketahui harga pupuk dunia telah melambung tinggi akibat pandemi COVID-19 yang juga diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina. PBB mengatakan harga pupuk telah meningkat secara mengejutkan sebesar 250% sebelum pandemi pada tahun 2019. Adapun faktor peningkatan harga ini dikarenakan adanya gangguan dan kelangkaan. Selain itu, kenaikan harga juga disebabkan oleh pembatasan pupuk yang dilakukan oleh Rusia. Hal ini membuat pupuk tidak terjangkau bagi beberapa petani kecil, sehingga secara dramatis menurunkan panen para petani yang berpotensi menyebabkan kekurangan pangan. Beberapa waktu lalu, Moskow mengungkapkan bahwa sanksi Baratlah yang membuat ekspor pupuknya menurun. Namun negara-negara Barat berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memberikan sanksi pada produk makanan atau pupuk dari Rusia. He also addressed via video message today the 17th Internet Governance Forum, which is also taking place in Addis Ababa. He said that while technologies are transforming lives and livelihoods, they're also outpacing regulation and worsening inequalities. The future of the digital must be human-centered, he said, adding that his global digital compact aims to deliver on universal connectivity, human-centered digital space, and the safe and responsible use of data. The Secretary General also underscored that we need to keep working for a safe, equitable, and open digital future that does not infringe on privacy or dignity. His full remarks have been shared with you. You will see that a bit earlier this morning, we issued a statement in which we welcomed the donation of 260,000 metric tons of fertilizer
from Russian Federation producers that were stored in European ports and warehouses. This will serve to alleviate the humanitarian needs and prevent catastrophic crop loss on the African continent, where it is currently planting season. Today, a shipment of over 20,000 metric tons of fertilizer left the Netherlands on a World Food Program chartered vessel, the motor vessel Greenwich, which is destined for Malawi, and it will get to Malawi after docking in Mozambique. This is the first of a series of shipments of fertilizers destined for a number of countries on the African continent in the coming months. The shipment will take about 30 days to arrive in the port of Beira in Mozambique. From there, it will be transported overland. Intelijen melaporkan dan mengungkapkan ada 3 kelemahan intrinsik unit taktis milik Rusia. Dilaporkan militer Rusia telah menyimpang dari bagian integral doktrin militernya selama beberapa dekade terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh intelijen dari Kementerian Pertahanan Inggris. Intel itu mengatakan kemungkinan besar Rusia telah menghentikan pengarahan kelompok taktis batalion, di mana secara tradisional terintegrasi dengan berbagai subunit pendukung. Subunit pendukung itu diantaranya lapis baja, pengintaian, dan artileri. Laporan dari intelijen tersebut menyebutkan ada tiga bidang utama, yakni alokasi infanteri tempur yang relatif kecil dan tidak memadai. Kedua, yakni distribusi artileri terdesentralisasi yang tidak memungkinkan Rusia sepenuhnya memanfaatkan keunggulan senjata api. Lantas yang ketiga, yakni beberapa komandan telah diperdayakan untuk mengeksploitasi peluang dengan cara yang dirancang mempromosikan model BTG. BTG biasanya memiliki antara 700 dan 900 personil dengan unit termasuk logistik, penembak jitu, dan anti-tank, dan masih lain sebagainya. Mereka juga berasal dari area di luar peperangan darat seperti Angkatan Laut atau kementerian seperti Garda Nasional. Seorang analisis riset perang darat yakni Nick Rayland mengatakan hal ini sudah lama terjadi. Reynolds mengatakan militer Rusia mungkin kehabisan kemampuan menyusun pasukan darat. Sementara staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan militernya telah menghancurkan hampir 9.000 kendaraan militer Rusia. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa satu unit Rusia kehilangan 70% personilnya. Meski begitu, militer Ukraina berpikir hal tersebut tidak cukup untuk merugikan Rusia. Pasalnya mereka memiliki artileri, penerbangan, tank, dan infanteri yang lebih banyak. Mengetahui fakta tersebut, luar negeri NATO berjanji untuk terus mempertahankan Ukraina dengan memasok bantuan dan senjata yang lebih banyak. Finlandia menyatakan membantu Ukraina dengan bentuk memberikan pelatihan bagi pasukan Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh Presiden Finlandia Sauli Niinisto. Bantuan tersebut diputuskan lantaran beberapa pertimbangan dari Finlandia. Menurut Finlandia, pasukan Ukraina sangat membutuhkan pelatihan untuk menghadapi agresi Rusia. Kemudian, Niinisto sempat mengamati latihan lapangan Angkatan Darat Finlandia di Karelia Utara. Latihan tersebut dimulai pada pekan lalu dan selesai pada Jumat 25 November. Melihat kehebatan pasukannya, Niinisto menyarankan agar Finlandia membantu pelatihan di Ukraina. Bahkan Finlandia akan mencadangkan peralatan militer yang dikirim ke Kiev dengan pelatihan yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Pelatihan itu dilakukan di tengah musim dingin dan salju yang sedang turun. Namun, Finlandia memastikan pelatihan ke pasukan Ukraina menunjukkan bahwa negara tersebut dalam garis netral. Terlebih, invasi Rusia ke Ukraina berdampak khusus pada Finlandia. Pasalnya, Finlandia memiliki perbatasan sepanjang 830 mil dengan Rusia dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Moskow. Finlandia memperoleh kemerdekaan dari Rusia pada tahun 1917. Pada tahun 1939, Uni Soviet menginvasi negara yang memicu apa yang dikenal sebagai Perang Musim Dingin.
Setelah perjanjian damai pada tahun 1940, kedua negara bentrok kembali dalam perang lanjutan antara tahun 1941 dan 1944. Pada bulan Februari, Niisto membandingkan ketegangan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina dengan pra-perang musim dingin Finlandia. Saat itu, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengira dia dapat membagi populasi Finlandia, tetapi populasi tersebut malah menjadi satu. Sementara Ketua NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Rusia menggunakan musim dingin sebagai senjata perang yang ampuh. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyalahkan Cina. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina harus memenuhi tanggung jawab sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Cina harus bertanggung jawab mengubah perilaku Korea Utara. Selain itu, Cina harus mencegah Korea Utara agar tidak mengembangkan senjata rudal dan nuklir. Yoon Suk Yeol mengatakan Cina memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Korea Utara. Ia pun tak mau tahu cara apa yang dilakukan Cina agar bisa mempengaruhi negara yang dipimpin Kim Jong-un itu. Pasalnya, tindakan Korea Utara mengarah pada peningkatan pengeluaran pertahanan di negara-negara di sekitar kawasan termasuk Jepang dan lebih banyak penempatan pesawat tempur dan kapal Amerika. Cina mempunyai kepentingan untuk melakukan upaya terbaik demi membujuk Korea Utara melakukan denuklirisasi. Di tengah tahun rekor untuk uji coba nuklir, Kim Jong-un mengatakan negaranya berniat memiliki kekuatan nuklir paling kuat di dunia. Pejabat Korea Selatan dan Amerika Serikat mengatakan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba bom nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Tes nuklir Korea Utara membayangi beberapa pertemuan para pemimpin internasional pada bulan ini, termasuk konferensi kelompok atau KTT G20 di Bali yang telah dilakukan. Sehingga Yoon Suk Yeol menekankan Presiden Cina Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak demi mengendalikan provokasi nuklir dan rudal Korea Utara. Sementara Xi juga mendesak Seoul untuk meningkatkan hubungan dengan Pyongyang. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Xi bahwa Cina berkewajiban mencoba berbicara kepada Korea Utara. Pembicaraan ini guna memengaruhi agar Kim Jong-un tidak melakukan uji coba nuklir ke-7. Namun Joe Biden malah meremehkan kemampuan Cina dalam melakukan pembicaraan tersebut. Piala Dunia 2022 di Qatar rupanya menewaskan lebih dari 400 pekerja migran. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Sekjen Komite Penyelenggara Pengiriman dan Warisan Qatar, yakni Hasan Al-Tawadi pada Selasa 29 November. Disebutkan pekerja migran tewas dalam kecelakaan kerja di Qatar sebelum turnamen dimulai. Ia mengatakan pekerja yang tewas mencangkup semua sektor dan kebangsaan. Namun, angka ratusan orang yang tewas itu terhitung dari 2014 hingga 2020. Jumlah pekerja migran di Qatar dilaporkan telah mencapai angka lebih dari 2,5 juta. Angka tersebut sebanding dengan penduduk negara Teluk Kecil tersebut. Sementara nasib para tenaga kerja migran di sana telah dikritik keras, terutama pada proyek konstruksi besar yang telah mengubah Qatar dalam dekade terakhir. Qatar sendiri selama ini tidak pernah memberikan angka pasti untuk jumlah kematian pekerja asing, meskipun telah membantah klaim oleh kelompok HAM bahwa ribuan orang meninggal. Pihak berwenang bersikeras bahwa hanya ada 37 pekerja di proyek Piala Dunia yang meninggal dan hanya 3 dalam kecelakaan terkait pekerjaan. Adapun media The Guardian melaporkan bahwa 6.500 pekerja migran Asia Selatan telah meninggal di Qatar. Dari pekerja yang tewas, sebagian besar terlibat dalam pekerjaan berupah rendah dan berbahaya. Mereka kerap melakukan pekerjaan dalam suhu yang sangat panas. Namun Al-Tawadi langsung membantah laporan dari media The Guardian.
Ia mengatakan laporan tersebut menyesatkan lantaran jumlah pekerja yang tewas tidak sebanyak itu. Sementara Amnesty International mengatakan bahwa terdapat sekira 90% pekerja migran dari total tenaga kerja Qatar. Diketahui dalam gelaran Piala Dunia kali ini, Qatar sebagai tuan rumah telah membangun sejumlah infrastruktur, di antaranya 7 stadion baru, membangun hotel baru hingga memperluas bandara, jaringan kereta api, dan jalan raya. Tribuners, kita beralih ke berita yang terakhir. Elon Musk dinilai tak becus dalam mengelola perusahaan barunya, yakni Twitter. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Kepala Kepercayaan dan Keamanan Twitter, yakni Yuval Roth. Ia mengatakan perusahaan media sosial itu tidak lebih aman di bawah pemilik baru, yakni Elon Musk. Diketahui Roth telah mengundurkan diri pada bulan November. Pengunduran diri itu karena perusahaan alias Twitter tidak lagi memiliki cukup staf untuk keselamatan kerja. Kemudian Roth sempat mencuit di Twitter terkait beberapa langkah yang salah diambil oleh Elon Musk. Roth juga mengatakan Twitter di bawah Musk mulai menyimpang dari kepatuhan pada kebijakan yang tertulis. Bahkan Musk kerap memutuskan sesuatu hal secara sepihak. Satu di antaranya kebijakan perubahan langganan premium Twitter Blue. Kebijakan tersebut memungkinkan pengguna membayar tanda centang terverifikasi di akun mereka. Roth juga mengatakan bahwa Twitter keliru dalam membatasi penyebaran. Namun ia membela keputusan Twitter untuk menangguhkan akun Donald Trump secara permanen. Pasalnya ada risiko hasutan kekerasan lebih lanjut setelah kerusuhan di US Capitol. Diketahui Roth merupakan seorang veteran Twitter. Ia bertugas mengarahkan platform media sosial melalui beberapa keputusan penting, termasuk langkah menangguhkan secara permanen pengguna Twitter paling terkenal, yakni Donald Trump. Saat Roth mengundurkan diri, lantas setengah staf dari perusahaan tersebut ikut keluar dari kepemimpinan Musk. Halo, selamat malam Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update mancanegara, edisi hari ini Rabu 30 November 2022. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual dan terkini mengenai peristiwa yang terjadi di mancanegara. Bersama saya Mariana, inilah live update selengkapnya. Inilah serangkaian perang Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-280 pada Rabu 30 November 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengecam Paus Fransiskus. Kecaman tersebut berdasarkan komentar Paus Fransiskus yang menyoroti dugaan peran etnis minoritas Rusia dalam intervensi militer Moskow di Ukraina. Sebelumnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa beberapa aktor paling kejam di antara jajaran Moskow di Ukraina bukan dari tradisi Rusia, namun kelompok minoritas seperti orang-orang Chechen, Buryati, dan sebagainya. Hal tersebut disampaikan Paus Fransiskus pada Senin 29 November 2022. Akibat komentar tersebut, Duta Besar Rusia untuk Vatikan telah mengajukan pengaduan resmi sebagai tanggapan. Bahkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova menggambarkan komentar Paus Fransiskus itu sebagai penyimpangan. Sementara Rusia dilaporkan akan mengirim pupuk pertama ke Malawi. Pengiriman tersebut dilakukan pada Selasa 29 November. Sebelumnya pupuk tersebut sempat mandek di Belanda. Pengiriman pupuk sempat bertahan berhari-hari karena menunggu kepastian tidak terkena sanksi dari Barat. Sebanyak 20.000 ton pupuk yang memiliki kandungan nitrogen, fosforus, potasium atau NPK berada di kapal MV Greenwich. Kapal tersebut sedang bersandar di Pelabuhan Terneuzen, Belanda. Hal tersebut disampaikan oleh pejabat Bea Cukai Belanda dan PBB. Mereka mengatakan kapal MV Greenwich disewa oleh Badan Ketahanan PBB dan Program Pangan Dunia. Dilaporkan kapal tersebut meninggalkan pelabuhan dan berlayar ke Malawi sekira pukul 15 waktu setempat.
Menurut PBB, pengiriman pupuk Rusia kali ini membantu mencegah bencana hilangnya panen di Afrika, di mana di Afrika sedang berlangsung musim tanam. Sementara dari kubu Ukraina mendesak NATO agar mempercepat pengiriman senjata. Desakan tersebut dilakukan lantaran warga Ukraina sudah berminggu-minggu hidup tanpa jaringan listrik. Desakan itu diserukan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yakni Dmytro Kuleba. Ia mendesak NATO agar segera mengirimkan senjata, terutama sistem pertahanan udara canggih. Desakan itu disampaikan dalam pertemuan 2 hari para Menteri Luar Negeri NATO di ibu kota Rumania, Bukares. Di tengah desakan tersebut, sebenarnya Jerman telah mengirimkan bantuan untuk Ukraina. Dilaporkan Jerman mengirim lebih dari 350 generator ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. Hal tersebut telah diungkapkan oleh juru bicara pemerintah Jerman, Steffen Hebestreit. Steffen mengatakan 350 generator itu diharapkan bisa membantu kerusakan infrastruktur energi di Ukraina akibat serangan dari Rusia. Selain dari Jerman, Ukraina juga menerima bantuan senjata berupa roket peluncur berganda dari Prancis. Bantuan ini menambah persenjataan artileri jarak jauh yang bisa digunakan untuk melawan Rusia. Kali ini Prancis mengirim 4 sistem peluncur roket berjenis MLRS, HIMARS, M270, dan Mars 2. Tindakan kejam dilakukan oleh tentara Rusia kepada seorang penulis Ukraina bernama Volodymyr Vakulenko. Pasalnya, Volodymyr Vakulenko dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Selesai dibunuh, jasad Volodymyr Vakulenko dibiarkan membusuk di suatu tempat. Media lokal melaporkan diperkirakan Volodymyr Vakulenko dibunuh pada awal tahun 2022. Jasad Vakulenko ditemukan di wilayah Kharkiv bagian Ukraina Timur. Sebelum jasadnya ditemukan, Vakulenko dilaporkan hilang di sebuah desa dekat Isium pada bulan Maret 2022. Saat itu, kantor Kejaksaan Agung Ukraina mengatakan Vakulenko diculik oleh pasukan Rusia. Laporan tersebut disampaikan melalui postingan Telegram pada bulan April. Namun selama 7 bulan, Vakulenko tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya penulis itu ditemukan oleh pasukan Ukraina pada bulan September. Jasad Vakulenko ditemukan saat pasukan Ukraina merebut kembali kendali di Isium. Mulanya mereka menemukan ratusan mayat di pemakaman massal. Dari ratusan mayat tersebut ditemukan jasad yang diduga Vakulenko. Pasalnya jasad tersebut memiliki tato di bagian lengan sama seperti yang dimiliki Vakulenko. Lantas jasad tersebut dilakukan